Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan membahas mengenai 3 cara orang sabotase hidupnya sendiri. Dan catatan singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat sekolah bisnis desa. Ngomong-ngomong, ada orang yang nggak mau sukses dalam karir, pekerjaan, bisnis, kehidupan hingga sukses di hari kelak. Ya, pastinya setiap orang meraih kesuksesan. Sepakat? Karena itu merupakan salah satu impian terbesar yang dimiliki seseorang dalam hidup. Namun, perjalanan menuju kesuksesan bukanlah hal yang mudah kalau kamu nggak bisa konsisten saat mengerjakan sesuatu. Apalagi kamu tipikal orang yang lebih banyak mengeluh ketimbang actionnya. Jelek. Aduh. Bisa dipastikan kesuksesan akan makin menjauh dari kehidupan kamu. Makanya banyakin action ya, jangan malah kebanyakin ngeluhnya. Siap? Dan gak cuma fokus pada impian yang diinginkan, tapi kamu juga kudu mesti harus mengalahkan musuh terbesar yang menjadi penghalang dari kesuksesan kamu nantinya. Musuh terbesar dari kesuksesan sebenarnya bukan hanya berbicara kompetitor atau pesaing kamu, melainkan berasal dari diri sendiri. Maksudnya gimana, Mas? Halo guys, pernah melihat gambar kartun orang duduk di ujung dahan pohon lalu ia menggergaji pangkalnya mirip seperti itu? Ada orang yang menyabotase hidupnya secara sadar atau tidak. Nah, apa aja hal-hal yang bisa menyabotase hidup kita? Setidaknya ada 3. 1. Berpikiran semewah dilahirkan seperti ini. Ini yang disebut sabotase potensi diri. Ya berkata, saya gak bisa berubah, oleh karena itu keadaan pun gak bisa berubah. Jadi saya harus terima hal tersebut, padahal kamu bisa berubah loh kalau kamu mau. Ingat, kita punya hak untuk merubah diri. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedua, itu gara-gara dia atau keadaan. Ini adalah sabotase masa depan. Akhirnya kamu menggantungkan hidup kamu pada orang lain atau keadaan. Jadi kalau tidak bisa berubah, kamu akan menderita selamanya. Aduh, tersisa sekali hidup kayak gitu. Plak! Bangun hoi, bangkit. Dan obat menjalannya adalah ambil tanggung jawab bagi diri sendiri, ubah situasi dan ubah sikap kamu. Ketika sabotase paling fatal yaitu dosa. Ya, dosa yang menyabotase kebaikan kamu. Sangat perlu dipahami. Salah satu ketentuan Allah yang diberikan pada orang-orang beriman adalah terhalangnya rezeki karena seorang hamba melakukan dosa. Dosa menghalangi seorang hamba dari berbagai jenis rezeki, bukan cuma rezeki dalam bentuk materi berupa uang, benda, dan lain sebagainya. Dosa juga bisa menghalangi seorang hamba dari mendapatkan rezeki ketaatan. Padahal ketaatan inilah yang sebaiknya rezeki yang banyak diabaikan oleh sebagian kaum muslimin. Dan satu hal lagi, nggak ada dosa yang gratis guys. Akan ada harus dibayar di kemudian hari. Seks bebas dibayar dengan penyakit. Narkoba menyebabkan kerusakan otak. Kebohongan menjatuhkan karir. Selingkuh harus dibayar dengan kegagalan pernikahan dan kesehatan mental anak-anak dan lain-lain. Dosa pun akan menghancurkan integritas, rasa percaya diri, kedamaian, menggerogoti seluruh segi kehidupan. Ngeri guys. Memang benar manusia itu tempatnya salah dan dosa. Maka dari itulah kita butuh ampunan Allah, minta ampun kepadanya, bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan agar bisa tertobat kepada Allah, pertama kita harus sadar terlebih dahulu akan kesalahan kita. Sebab jika kita tidak sadar kalau kita punya salah, kita tidak akan bisa bertobat, kalah dengan ego kita. Ada suatu firman, Allah berfirman, dan bertobatlah kamu sekalian pada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Quran An-Nur ayat 11. Sekian itu yang bisa saya sampaikan mengenai 3 cara orang mensabotase hidupnya sendiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan bagikan ke teman-teman Anda maupun jaringan-jaringan bisnis yang ada di desa. Sekian dari saya
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.